Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endah Sufianawati. Saya guru SDN Marga Mulya II, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Ngawi. Izinkan saya menyampaikan demonstrasi konseptual modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Demonstrasi konseptual modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Adapun tujuan pembelajaran khusus dalam demonstrasi konseptual modul 3.2 adalah 1. Calon guru penggerak dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. 2. Calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. 3. Calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. 4. Calon guru penggerak dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktek baik ini. Pengertian modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya merupakan sebuah kemampuan yang hendaknya dimiliki oleh seorang pemimpin dalam mengelola dan memanfaatkan berbagai aset-aset yang dimiliki oleh sekolah untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu unsur yang sangat penting dari sebuah lembaga pendidikan. Sumber daya manusia berfungsi sebagai pemikir, perencana, penggerak, pelangsung, dan penyempurna untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Pertanyaan nomor 1, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visi SDN Cipanas adalah mewujudkan peserta didik yang berprestasi tinggi berdasarkan iman dan takwa, berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, berpikir kritis, kreatif, dan berwawasan lingkungan. Pertanyaan yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahan yang akan dilakukan yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Yang pertama yaitu B. Buat pertanyaan utama atau define. Membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah investigasi atau potensi atau peluang. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Pertanyaan yang kedua, bagaimana menumbuhkan semangat belajar pada siswa? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, guru membicarakan tentang prakarsa perubahan kepada rekan sejawat dan kepala sekolah. 2. Guru mengajak rekan sejawat untuk merumuskan ke depannya.
Tiga, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan pembelajaran berwawasan lingkungan. Tahapan Bagja kedua adalah A. Ambil pelajaran atau discover. Menyusun pertanyaan lanjutan untuk mengenali atau kekuatan atau potensi atau peluang lewat investigasi. Menentukan bagaimana cara kita menggali fakta, memperoleh data, diskusi kelompok kecil atau besar, survei individu, multi unsur. Pertanyaan yang pertama, anak-anak, setelah membaca tulisan di papan tulis ini, kira-kira apa yang muncul dalam pikiran kalian? Pertanyaan yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka dapat mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran berwawasan lingkungan yang dapat mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan murid melalui diskusi kelas. Kedua, guru mengajak siswa untuk mengunjungi kelas lain. 3. Mewawancarai guru dan murid. Tahapan Bagja berikutnya adalah G. Gali mimpi. Menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud. Mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama. Multi unsur, kapan, di mana, siapa saja. Pertanyaan yang pertama, menumbuhkan semangat belajar pada siswa, apakah dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan? Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan guru untuk menggali keinginan siswa agar dapat menumbuhkan semangat belajar mereka? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Guru memimpin siswa untuk fokus membayangkan dan memikirkan tentang aset yang ada di kelas yang dapat menjadi penyemangat belajar mereka. 2. Guru menugaskan mereka secara kelompok untuk menggambarkan keinginan mereka dan mempresentasikannya di depan kelas. 3. Guru menyuruh murid-muridnya atau siswanya menggambar kelas yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat dalam belajar sesuai dengan mereka bayangkan. Tahapan Bagja berikutnya adalah J. Jabarkan rencana. Mengidentifikasikan tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Menyusun definisi kesuksesan pencapaian. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan untuk membuat kelas impian sesuai keinginan siswa? Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan guru untuk mewujudkan keinginan siswa? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama yaitu guru mengajak siswa untuk ikut menentukan kebutuhan kelas impian mereka. 2. Guru membantu siswa menulis beberapa keinginan siswa. 3. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan memberikan tugas pada masing-masing kelompok. Tahapan Bagja berikutnya adalah A. Atur eksekusi. Menentukan siapa yang berperan atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan, mendesain jalur komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya SOP, knowledge, manajemen, MONEF, atau refleksi. Pertanyaan yang pertama,
Siapa saja yang terlibat dalam program peningkatan menumbuhkan semangat belajar siswa? Pertanyaan yang kedua, kegiatan seperti apa yang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, guru mengajak siswa untuk mengeksekusi pelaksanaan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. 2. Guru memberikan kesempatan pada murid untuk menentukan pembagian tugas dalam kelompoknya. 3. Guru mengajak siswa untuk mengatur jadwal pelaksanaan untuk membuat kelas impian dengan memanfaatkan aset yang ada di kelas impian, dengan memanfaatkan aset yang ada di kelas dan menatanya dengan baik sesuai keinginan siswa. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Guru merupakan pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya yang merupakan tugas guru untuk mengelola ekosistem sumber daya yang ada di sekolah, di mana sebuah ekosistem sekolah merupakan hubungan interaksi yang saling berkaitan dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik. Guru mampu menggerakkan komunitas di kelasnya untuk melaksanakan prakarsa perubahan secara bersama. Selanjutnya, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Pertama yaitu modal manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas, contohnya kecakapan memimpin sekelompok orang dan kecakapan seseorang berkomunikasi dengan berbagai kelompok. Kedua, modal sosial, contohnya kepemimpinan, bekerja sama, saling percaya, dan punya rasa memiliki masa depan yang sama. Ketiga, modal fisik, terdiri atas dua kelompok utama, yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk ruang kelas, dan kedua, sarana pendukung pembelajaran seperti meja, kursi, papan tulis, poster, dan lain sebagainya. Demikianlah demonstrasi konseptual modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.